Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2021, saya akan mengomentari kata Pak Lijon, teroris tidak ada di Indonesia, hanya diada-adakan saja. Dalam negara Indonesia banyak terorisme yang melakukan pengeboman umat Kristen dan menghancurkan gereja. Akibat sadisnya perbuatan teroris membunuh orang yang tidak bersalah karena mengikuti ajaran agama yang dianutnya, melakukan jihad untuk membela agama yang dianutnya. Mengingat sadisnya perbuatan terorisme membunuh orang yang tidak bersalah, sampai pemerintah membentuk Densus 88 untuk mengatasinya. Menurut Pak Lijon, tidak ada terorisme di Indonesia, hanya mengada-ada saja pemerintah. Maka hanya alasan membentuk Densus 88 saja yang tindakannya teroris yang begitu kejam sampai menyebut Islamofobia atau Islam yang menakutkan. Dengan alasan Islamofobia ini, Pak Lijon minta Densus 88 dibubarkan. Kata Pak Lijon, tidak ada terorisme di Indonesia, hanya mengada-ada. Saya tidak sependapat dengan Pak Lijon, karena berdasarkan fakta, banyak tindakan terorisme di Indonesia, mulai pengeboman turis asing di Bali yang mati mencapai 200 orang lebih, pengeboman gereja di Jakarta, Surabaya, dan belum lama ini pengeboman katedral di Makassar, Ujung Pandang. Baru-baru ini menemukan bom di kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat, milik terorisme kelompok JHD. Masih banyak kejadian lagi di Indonesia. Rizik Syihab saja mengakui mendukung ISIS dan terorisme di Indonesia. Munarman menyaksikan bayat ISIS dan terorisme di Sulawesi Selatan, di Makassar, yang sekarang Munarman sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara terorisme. Diduga Pak Lijon pendukung terorisme menutupi kejadian yang sebenarnya kasus terorisme di Indonesia, karena terorisme selalu minta Densus 88 dibubarkan untuk menambah keleluasaan melakukan tindakan terorisme. Densus 88 bukannya dibubarkan, justru lebih diperkuat untuk mengecilkan gerakan terorisme tersebut. Tuduhan Pak Lijon teroris tidak ada di Indonesia hanya diada-adakan saja oleh pemerintah dan polisi, dan telah merusak nama baik pemerintah, merupakan perbuatan kejahatan melanggar pasal 310 KUHP yang ancamannya 9 bulan. Dapat dikenakan Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 6 tahun. Harapan saya polisi menangkap dan menahan Pak Lijon dengan memproses hukumnya, serta hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Karena Pak Lijon ini selaku wakil rakyat di DPR tidak pantas mengkhianati negara, minta Densus 88 dibubarkan. Jadi saya lihat tindakan Pak Lijon ini, di mana dia sebagai wakil rakyat tidak pantas menyatakan demikian. Justru dia harus mendukung untuk melindungi kepentingan masyarakat yang suka dibunuhnya, dibomnya, di mana apalagi teroris ini suka mengebom orang-orang yang tidak bersalah, memporak-porandakan gereja lewat pengebomannya tersebut. Saking sadisnya dia, akhirnya pemerintah membentuk Densus 88 untuk menanggulangi semua perbuatan daripada terorisme tersebut. Di mana Pak Lijon menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada terorisme di Indonesia,
hanya diadakan saja oleh pemerintah sebagai alasan dibentuknya Densus 88 tersebut. Kalau menurut saya melihat daripada tindakan daripada Pak Legion tersebut kurang tepat, karena banyak sekali kejadian terorisme di Indonesia ini, seperti pernah kejadian di pengeboman turis di Bali sampai mati ada lebih daripada 200 orang. Demikian juga pengeboman gereja-gereja di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Utara, masih ada lagi daerah-daerah lainnya dilakukan pengeboman gereja tersebut. Belum lagi di Poso dan lain sebagainya. Dan inilah saya lihat tindakan-tindakan teroris yang paling sadis. Apalagi baru-baru ini menemukan bom di kaki Gunung Ciremai tersebut. Katanya itu bom daripada teroris, daripada jihadi. Jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan terorisme ini harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Malah mengusulkan Densus 88 dibubarkan. Justru harus memperkuat Densus 88 untuk menindak dan untuk memperkecil gerakan daripada Densus, untuk memperkecil gerakan para terorisme tersebut, sehingga Densus 88 lebih bisa dia bergerak untuk menindaknya sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya polisi supaya menangkap dan menahan Pak Legion dengan memproses hukumnya serta hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Karena Pak Legion ini selaku wakil rakyat di DPR tak pantas mengkhianati negara, minta Densus 88 dibubarkan. Sekian dan terima kasih.